Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, dimanapun kalian berada, semoga saja kita selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga saja diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Ini adalah kisah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Miskin, seorang ulama abad ketiga Hijriah dari kota Basrah. Suatu ketika beliau pernah diuji dengan kemiskinan pada tahun 219 Hijriah. Saat itu beliau sama sekali tidak memiliki apapun, sementara beliau harus menafkahi seorang istri dan seorang anak. Jeritan hebat terasa di perut. Rasa lapar terbiasa mengiringi hari-hari keluarga beliau. Suatu hari, beliau bertekad untuk menjual rumahnya dan pindah ke tempat lain. Beliau pun kemudian berjalan mencari orang yang bersedia membeli rumahnya. Hingga akhirnya bertemulah beliau dengan sahabatnya Abu Nas dan menceritakan kondisinya. Tetapi sahabatnya itu malah memberinya 2 potong roti isi manisan dan berkata, "Berikan makanan ini kepada keluargamu, wahai sahabatku." Setelah menerima roti, pulanglah beliau. Namun di tengah perjalanan pulang, beliau bertemu dengan seorang wanita fakir bersama anaknya. Tatapan mata sang ibu dan sang anak tertuju pada kedua potong roti yang dibawa beliau. Dengan memelas dia memohon, "Tuanku, anak yatim ini belum makan. Tak kuasa terlalu lama menahan rasa lapar yang sangat melilit. Tolong beri dia sesuatu yang bisa dia makan. Semoga Allah merahmati Tuan." Sementara itu si anak menatap dengan tatapan yang penuh dengan rasa harap. Tatapan matanya menghanyutkan pikiran beliau, seolah-olah surga turun ke bumi, menawarkan dirinya kepada siapapun yang ingin meminangnya dengan mahar menyenangkan anak yatim miskin dan ibunya ini. Tanpa ragu sedikit pun, diserahkanlah semua roti yang ada di tangan beliau. "Ambillah, beri dia makan," kata beliau pada si ibu. Padahal waktu itu tak sepeser pun uang yang dimiliki Ahmad bin Miskin. Sementara di rumahnya, anak dan istrinya sangat membutuhkan makanan itu. Seketika ibu itu tak kuasa membendung air mata dan sekecil pun tersenyum indah Pak Purnama. Kemudian beliau meninggalkan mereka berdua dan melanjutkan langkah beliau. Sementara beban hidup satu itu terus membayangi pikiran beliau. Sejenak ia menyandarkan tubuhnya di sebuah dinding sambil terus memikirkan rencana untuk menjual rumah. Namun tiba-tiba sahabatnya Abu Nas dengan kegirangan mendatangi beliau. "Hei Abu Muhammad, kenapa kau duduk-duduk di sini sementara limpahan harta sedang memenuhi rumahmu?" kata Abu Nas. "Subhanallah, dari mana datangnya?" kata beliau. "Tadi ada seorang pria datang dari Khurasan. Dia bertanya-tanya tentang ayahmu atau siapapun yang punya hubungan kerabat denganmu. Dia membawa bertumpuk-tumpuk angkutan barang penuh berisi harta. Dia itu adalah saudagar kaya
kawan ayahmu di Basrah dulu. Dulu ayahmu pernah menitipkan kepadanya harta yang telah ia kumpulkan selama 30 tahun. Lantas dia rugi besar dan bangkrut. Semua hartanya pun musnah, termasuk harta ayahmu. Lalu dia lari meninggalkan kota ini menuju Khurasan. Di sana kondisi ekonominya berangsur-angsur membaik. Bisnisnya pun sekarang sudah berkembang pesat. Kesulitan hidupnya perlahan-lahan berganti dengan limpahan kekayaan. Dia kembali ke kota ini ingin meminta maaf dan memohon keikhlasan ayahmu atau keluarganya atas kesalahannya yang dahulu. Maka sekarang dia datang membawa seluruh harta hasil keuntungan niaganya yang telah dia kumpulkan selama 30 tahun. Dia ingin berikan semuanya kepadamu. Ia berharap ayahmu dan keluarganya berkenan memaafkannya, ujar Abu Nas. Dengan harta itu berubahlah secara drastis kehidupan beliau Ahmad bin Miskin. Kalimat puji dan syukur kepada Allah terus diucapkan dari lisan beliau. Dan sebagai bentuk syukur, segera beliau mencari wanita fakir dan anaknya itu, dan beliau menyantuni serta menanggung biaya hidup mereka selama seumur hidup. Beliau pun terjun di dunia bisnis, seraya menyibukkan diri dengan kegiatan sosial, sedekah, santunan, dan berbagai bentuk amal saleh. Hartanya terus bertambah melimpah ruah. Tanpa disadari, beliau merasa takjub dengan amal salehnya. Beliau merasa telah mengukir lembaran catatan malaikat dengan hiasan amal kebaikan, sehingga ada semacam harapan pasti dalam dirinya bahwa namanya mungkin telah tertulis di sisi Allah dalam daftar orang-orang yang saleh. Suatu malam beliau tidur dan bermimpi. Beliau melihat dirinya tengah berhadapan dengan hari kiamat. Manusia bagaikan ombak bertumpuk dan berbenturan satu sama lain. Badan mereka membesar. Dosa-dosa pada hari itu berwujud dan berbentuk, dan setiap orang memanggul dosa-dosa itu di punggungnya. Ada seorang pendosa yang memanggul di punggungnya beban besar seukuran kota Basrah. Isinya hanyalah dosa-dosa dan hal-hal yang menghinakan. Kemudian timbangan amal pun ditegakkan, dan tiba giliran beliau untuk perhitungan amal. Seluruh amal buruk beliau ditaruh di salah satu sisi timbangan, sedangkan amal baiknya di sisi timbangan yang lain. Ternyata amal buruk beliau jauh lebih berat daripada amal baiknya. Namun ternyata perhitungan itu belum selesai. Mereka mulai menaruh satu persatu berbagai jenis amal baik yang pernah dilakukan oleh beliau Ahmad bin Miskin. Namun alangkah ruginya beliau, ternyata di balik semua amal itu terdapat nafsu yang tersembunyi. Nafsu tersembunyi itu adalah riya, rasa ingin dipuji, merasa bangga dengan amal salehnya yang membuat amalnya tak berharga. Lebih buruknya lagi, ternyata tidak ada satupun amal beliau yang lepas dari nafsu-nafsu itu. Beliau pun merasa putus asa, tidak punya alasan lagi untuk selamat dari siksa neraka. Namun tiba-tiba beliau mendengar suara, "Masihkah orang ini punya amal baik? Masih tersisa ini."
beliau pun merasa penasaran amal baik apa gerangan yang masih tersisa. Ia berusaha melihatnya. Ternyata itu hanyalah 2 potong roti isi manisan yang pernah disedekahkan kepada wanita fakir dan anaknya. Habis sudah harapan beliau. Sekarang ia benar-benar yakin akan binasa sebinasa-binasanya. Bagaimana mungkin 2 potong roti itu bisa menyelamatkannya? Sedangkan dulu ia pernah bersedekah 100 dinar sekali sedekah, dan itu tidak berguna sedikit pun. Ia merasa benar-benar tertipu habis-habisan. Lalu segera 2 potong roti itu ditaruh di timbangan amalnya. Namun tidak disangka, ternyata timbangan kebaikannya bergerak turun sedikit demi sedikit, dan terus bergerak turun sampai-sampai lebih berat sedikit dibandingkan timbangan amal kejelekannya. Tak sampai di situ, ternyata masih ada lagi amal baik beliau, yaitu berupa air mata wanita fakir itu yang mengalir saat diberikan sedekah. Air mata tak terbendung yang mengalir dari mata ibu itu waktu beliau memberikan 2 potong roti, sedangkan beliau tahu kalau anak istrinya saat itu sedang kelaparan. Sungguh tak terbayang saat air mata itu ditaruh, ternyata timbangan amal baiknya semakin turun dan terus memberat, hingga akhirnya beliau mendengar suara, "Orang ini selamat dari siksa neraka." Sahabatku, semoga kisah tadi bisa menjadikan pelajaran untuk kita, dan semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.